Bawaslu tanggapi keterlibatan Ormas di Pilkada Simalungun. Demo warga terdampak banjir di Asahan saling dorong dengan polisi. Pasca banjir, warga panen ikan di Sungai Deli Medan. Selamat malam pemirsa, selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menyajikan informasi menarik lainnya. Bersama saya Daniel Huta Barat, pemirsa, inilah Sumur Harian Malam selengkapnya. Kita ke informasi pertama pemirsa, beredarnya video yang memperlihatkan sejumlah pria berpakaian ormas bebas membawa kotak KPU di Pilkada Simalungun menjadi perhatian masyarakat. Video tersebut menjadi penelusuran Bawaslu untuk mencari kebenaran terkait keterlibatan ormas tersebut. Beredarnya video amatir yang memperlihatkan sejumlah pria berpakaian salah satu ormas dengan bebas membawa kotak bertuliskan KPU menjadi perhatian di tengah masyarakat. Diduga kotak dengan label KPU tersebut adalah kotak suara Pilkada Serentak 2020 di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Menanggapi hal tersebut, Komisioner Bawaslu Simalungun Adil Saragi mengatakan tidak pernah ada dan tidak ada aturan yang harus melibatkan organisasi di dalam berbagai pemilu. Hal ini akan menjadi penelusuran Bawaslu, apakah ormas tersebut melibatkan diri atau dilibatkan oleh penyelenggara. Seperti diketahui, kejadian tersebut berada di Kelurahan Marek Raya, Kecamatan Raya, Kabupaten Simalungun. Proses perpindahan ini dilakukan oleh penyelenggara dan biasanya melibatkan kepolisian dalam hal keamanan perpindahan logistik tersebut. Biasanya untuk perpindahan dari desa ke kecamatan, dari ke kecamatan ke KPU, ini biasanya ada pihak lain yang dilibatkan, yaitu biasanya yang punya mobil, itu yang disewa untuk perpindahan ini. Dan selama ini belum ada pernah dan tidak ada aturan yang harus melibatkan apalagi organisasi. Itu dalam beberapa pemilu itu tidak pernah ada kejadian seperti melibatkan organisasi. Nah, ini yang menjadi penyelusuran kita karena adanya beberapa pemberitaan. Ini sudah kita telusuri kejadiannya itu di Kelurahan Marek Raya, Kecamatan Raya, yang ada terlibat salah satu ormas mengangkat kotak suara. Ini menjadi penelusuran kita. Apakah mereka melibatkan diri atau dilibatkan oleh penyelenggara? Ini masih proses penyelusuran. Dalam beberapa hari ini kita telusuri. Sebelumnya, di saat masa kampanye Pilkada Simalungun, salah satu ormas tersebut disinyalir mendukung salah satu paslon bupati dan wakil bupati. Keputusan itu disepakati pengurus dari salah satu ormas tersebut dari 32 kecamatan se-Simalungun dalam rapat koordinasi cabang Majelis Pimpinan Cabang di Kelurahan Tiga Raja, Kecamatan Gersang, Sipangan Bolon. Dosi Simarmata melaporkan untuk Evarina TV. Sementara itu pemirsa, PDI Perjuangan menilai Pilkada di Karo diduga terjadi kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif. Terkait hal ini, selain akan melakukan gugatan resmi ke Mahkamah Konstitusi, PDI Perjuangan juga akan mengadukan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Hasil penghitungan suara di tingkat Kabupaten Karo dipastikan ditolak oleh kubu Iwan Depari dan Budianto Sembiring yang diusung oleh PDI Perjuangan. Penolakan tersebut disampaikan oleh Sekretaris DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara Sutarto di kantor DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara yang berada di Jalan Jamin Ginting Medan, Sumatera Utara. Penolakan ini bukan tidak beralasan, berdasarkan laporan dan temuan oleh saksi di berbagai tempat pemungutan suara bahwa banyak terjadi kecurangan mulai dari politik uang hingga penggelembungan suara yang diduga turut melibatkan penyelenggara pemilu di kabupaten tersebut. Hal ini tentu mencederai hakikat dari pilkada itu sendiri yang seharusnya berlangsung secara jujur, adil, dan demokratis. Temuan yang cukup banyak tersebut saat ini sedang diinventarisir untuk kemudian menjadi lampiran dalam pengaduan resmi maupun gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Adanya kejanggalan dan kecurangan
yang terjadi. Pertama terkait dengan adanya money politik. Yang kedua adanya dugaan ini tentang penggelembungan suara di beberapa TPS. Di Karo juga terjadi beberapa kecamatan. Nah, oleh karena itu DPD partai telah menugaskan tim bantuan hukum dan tim investigasi untuk mengumpulkan data-data dan mengetahui fakta-fakta di lapangan terkait dengan kecurangan-kecurangan yang terjadi, yang kami duga memang terstruktur, sistemik dan masif. Tentu kami akan mengumpulkan data-data itu sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan. PDI Perjuangan berharap DKPP segera menyikapi persoalan ini, termasuk dugaan kecurangan di Samosir dan Simalungun, dengan menurunkan tim investigasi di samping tim investigasi internal dari PDI Perjuangan. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, KPUD Karo menggelar rapat rekapitulasi pemilihan suara tingkat kabupaten. Dalam rekapitulasi yang digelar sejak Senin pagi hingga Selasa dini hari, pasangan nomor urut 5 mendapatkan suara terbanyak. Inilah suasana rekapitulasi pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo yang berlangsung sejak Senin pagi hingga Selasa dini hari. Dalam rekapitulasi ini dihadiri seluruh KPPS dan saksi kelima calon Bupati dan Wakil Bupati Karo. Dalam rekapitulasi yang diikuti oleh 17 kecamatan se-Kabupaten Karo ini, dilakukan dengan protokol kesehatan serta pengawalan ketat dari aparat keamanan. Pasangan nomor urut 05 unggul dengan perolehan 59.508 suara dan diikuti pasangan nomor urut 01 dengan 52.019 suara. Nomor urut 03 dengan jumlah suara 51.103 dan nomor urut 02 dengan jumlah 21.349 suara, serta nomor urut 04 dengan jumlah suara 3.158. Dalam rapat rekapitulasi tingkat kabupaten, dua saksi dari pihak 01 dan pihak 03 memilih tidak menandatangani berita acara karena tidak puas dengan hasil yang diperoleh. Dan hingga saat ini rekapitulasi itu sudah kita lakukan secara baik dan sudah selesai ditetapkan perolehan tertinggi dari kelima pasangan calon. Untuk hasilnya sendiri seperti apa ini Ketua? Seperti kita ketahui tadi, dari 5 pasangan calon ini perolehan suara paling tinggi ada di nomor 5, baru berikutnya ada di nomor 1, berikutnya ada di ranking berikutnya ada di nomor 3, ranking nomor 2, dan terakhir nomor urut 4. Itu urutan perolehan suara. Nah, Ketua, bagi tadi ada beberapa saksi yang menolak untuk menandatangani ini, gimana tanggapan dari kita nih? Ya, saya pikir itu bagian dari dinamika, bagian dari proses demokrasi di daerah kita. Ada 2 pasangan calon yang menolak untuk menandatangani berdasarkan catatan-catatan yang mereka anggap masih perlu dituntaskan, mungkin saja di tempat lain. Ada 2 pasangan calon yang setelah kami lakukan penjelasan secara rinci bersama dengan PPK, mereka dapat menerima dan akhirnya mau menandatangani perolehan hasil yang sudah ditetapkan barusan. Dalam pemilu kali ini, KPU mengimbau para paslon untuk berbesar diri siap kalah dan juga siap menang, serta bersama-sama membangun Kabupaten Karo yang lebih baik lagi. Chandra Bukit melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, aksi unjuk rasa warga 2 desa di Kecamatan Seikepayang Asahan berakhir ricuh. Warga kesal kepada pemerintah dan perkebunan yang belum bisa mengambil keputusan terkait masalah tanggul penahan air.
Inilah aksi dorong petugas dengan warga dari dua desa, yakni Desa Parbangunan dan Desa Pertahanan, yang ada di Kecamatan Seikepayang, Asahan, saat berunjuk rasa di kantor Bupati Asahan. Unjuk rasa ini semula berlangsung damai, namun seiring berjalannya waktu, unjuk rasa ini pun berakhir ricuh, karena warga kesal dikarenakan lamanya pihak pemerintah mengambil sikap untuk menuntaskan permasalahan banjir yang melanda wilayah mereka yang telah terjadi hampir 1 bulan lamanya. Selain itu, pihak perusahaan perkebunan yang dituding menjadi dalang terjadinya banjir dikarenakan ditutupnya 2 alur sungai Asahan tidak mau menandatangani kesepakatan untuk membuka alur sungai. Pada saat ini tidak ada kejelasan dari Pemkab Asahan mengenai aksi tujuan kami ke sini. Ya. Terus ini tadi ada pertemuan, kira-kira hasilnya gimana, Bang? Hasil pertemuan tadi terjadilah kesepakatan antara PD, pemerintah, dan masyarakat. Terjadilah ini. Akan tetapi setelah di print, pihak perusahaan tidak mau menandatangani. Warga mengancam akan melakukan aksi menginap di kantor Bupati Asahan hingga permasalahan diselesaikan karena dampak banjir ini mempengaruhi perekonomian dan kesehatan warga. Wanda Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Selundupkan 2 gram sabu dalam bungkusan nasi Padang. 2 pria dibekuk petugas Polrestabes Medan. Keduanya mengaku dibayar Rp100.000 dan gratis mengonsumsi sabu. FF dan FS dibekuk petugas penjagaan di depan pintu masuk Mapolrestabes Medan. Gelagat keduanya sempat mencurigakan petugas saat bawaannya diperiksa. Keduanya yang merasa dicurigai berusaha kabur dari pemeriksaan petugas. Beruntung, petugas pun berhasil menangkap keduanya. Serbuk haram bawaan kedua tersangka tersebut rencananya akan diselundupkan ke ruang tahanan sementara Polrestabes Medan. Keduanya mengaku ditugaskan untuk mengantar dan dijanjikan diberikan imbalan oleh seorang narapidana di tahanan tersebut. Keduanya mengaku diupah Rp100.000 dan diberikan narkoba jika berhasil mengantar paket haram tersebut. Polrestabes pada saat tersangka Farhan bersama temannya hendak mengantarkan nasi bungkus kepada salah satu tahanan yang ada di rutan tahanan Polrestabes. Saat dilakukan pengecekan ditemukan 1 bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu. Kemudian tersangka mengakui narkotika jenis sabu itu diperintahkan oleh Iswadi untuk dibawakan ke rumah tahanan Polrestabes. Kemudian selanjutnya barang bukti bersama tersangka diamankan di Sat Narkoba untuk proses sidik lanjut. Saat ini petugas tengah mendalami Iswadi, tahanan yang memesan narkoba ini, di mana Iswadi merupakan tahanan yang terjerat kasus peredaran sabu 2,4 kg. Ia juga merupakan tahanan yang terancam hukuman mati atas kasus penyalahgunaan narkotika golongan 1. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Selain itu, pemirsa, aksi pemerasan dan pelemparan mobil angkutan barang marak terjadi di pintu keluar Tol Belawan. Aksi komplotan ini pun viral di media sosial. Gerah dengan aksi pemalakan dan pelemparan yang terjadi di pintu keluar Tol Belawan, Polres Belawan langsung menurunkan tim melakukan penangkapan terhadap para pelaku yang sudah meresahkan pengendara. 4 tersangka komplotan ini akhirnya ditangkap petugas Polres Belawan saat beraksi di pintu keluar Tol Belawan. Dari para komplotan ini, petugas berhasil menyita uang ratusan ribu rupiah diduga hasil pemalakan. Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Dayan dalam keterangannya mengatakan para pelaku meminta uang secara paksa kepada supir mobil pengangkut barang yang masuk atau keluar dari pintu Tol Belawan. Bila tidak diberi, para pelaku tidak segan-segan merusak kaca mobil. Bila tidak diberi, para pelaku tidak segan-segan merusak kaca mobil dengan cara melempar batu dan telur. Pemerasan dan pemecahan kaca di jalan tol.
Jadi ada beberapa di sana kasus, ada 3 kasus, yang kasus 368 yang sempat viral, kemarin sudah kita tangkap, ya, tertangkap hari ini yang melakukan pemerasan dan pelemparan terhadap kaca mobil. Ya, itu sudah kita tangkap, sudah kita tahan. Jadi tadi yang sempat viral tadi kasus ada minta-minta uang di luar jalan tol, hari ini sudah kita tangkap, tersangkanya ada di sini 5 orang. Melempar mobil, ya, kacanya sampai pecah, juga sudah kita tangkap. Nih. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, pasca banjir bandang dan meluapnya sejumlah sungai di Medan membawa berkah kepada warga di bantaran Sungai Deli. Kondisi tersebut dimanfaatkan warga untuk memancing ikan bawal berukuran besar. Pasca banjir bandang dan meluapnya sejumlah sungai di Medan mengakibatkan banyaknya rumah terendam banjir. Namun di sisi lain, musibah tersebut juga membawa berkah kepada warga yang beramai-ramai memancing ikan di Sungai Deli yang berada di kawasan lingkungan 4, Kelurahan Martubung, Kecamatan Medan Labuhan, Sumatera Utara. Meski debit air Sungai Deli sudah kembali normal, namun air yang masih berwarna kecoklatan tersebut banyak didatangi warga dalam beberapa hari terakhir. Ternyata kedatangan warga ini bertujuan untuk memancing ikan. Hanya bermodalkan alat pancing sederhana dengan umpan cacing tanah, para pemancing mampu mendapatkan ikan seperti ikan lele, ikan mujahir, hingga ikan bawal berukuran cukup besar dan dalam jumlah yang banyak pula. Salah satu warga mengatakan, kemunculan ikan ini setelah banjir bandang melanda kota Medan dan sekitarnya. Diduga ikan tersebut merupakan ikan dari kolam dan tambak yang ikut terseret arus sungai saat banjir bandang terjadi di Sungai Deli beberapa waktu lalu. Ini, Bang. Kalau mancing sih udah sering di sini, cuman panen ikan bawal ini sejak banjir semalam inilah. Satu hari abang bisa dapat berapa ekor, Bang? Ya, sekarang ini nggak bisa dihitung lah, banyak itu, sampai setengah goni. Setengah goni, Bang, ya? Iya. Jadi Bang, banjir ini membawa berkah juga lah, Bang, ya? Sedikit banyak ya, Bang, ya? Sedikit banyak adalah bagi pemancingnya kan. Bagi pemancing, Bang, ya? Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, seorang pemuda di Madiun berhasil membuat dan memasarkan karya seninya berupa lukisan yang terbuat dari cangkang telur. Dari hasil usaha yang digelutinya, diperoleh omset hingga jutaan rupiah tiap bulannya. Cangkang telur yang selama ini hanya sebagai limbah sampah ternyata bisa dibuat menjadi karya seni bernilai ekonomi. Di tangan seorang pemuda asal Madiun bernama Ervan Dwi Susilo, cangkang telur tersebut diubah menjadi lukisan dan hiasan pot bunga yang bernilai jual tinggi. Ia membuat lukisan dari cangkang telur ayam negeri dan bebek yang didapatkan dari sejumlah tetangganya. Cangkang-cangkang yang sudah dibersihkan tersebut kemudian disusun di atas media, baik kanvas hitam maupun pot tanah, hingga membentuk lukisan wajah, kaligrafi, maupun pola-pola lainnya. Proses pembuatan lukisan ataupun pot dari bahan dasar cangkang telur ini terbilang tidak terlalu rumit, namun tetap membutuhkan jiwa seni. Untuk satu buah lukisan, ia memerlukan waktu 2 minggu hingga 1 bulan tergantung tingkat kerumitannya. Ya, lihat-lihat itu loh, Mas. Lihat-lihat lukisan orang-orang itu, terus
tak coba bikin pakai telur atau enggak. Pertama ya gagal, terus kedua, ketiga berhasil. Paling cepat 2 minggu, paling lama ya sampai 1 bulan. Saya online juga mas, online juga, terus dari omongan ke omongan, paling jauh NTB mas. Peminat karya seni hasil kreasinya tidak hanya berasal dari Madiun saja, namun juga dari luar daerah seperti Jakarta, NTB, dan Sumatera. Alhamdulillah sangat kreatif Mas Irfannya, juga unik-unik untuk karyanya, memanfaatkan kulit telur ini sangat-sangat kreatif. Ambil pesanan lukisan untuk kado ulang tahun istri saya. Oh, itu saya. Melihat ini tahu dari mana Mas kalau Mas Irfan? Saya tahunya dari IG-nya Mas Irfan Susilo. Bagi Anda yang tertarik membelinya, untuk satu buah lukisan dibanderol dengan harga mulai dari Rp400.000 hingga Rp2.000.000. Sedangkan untuk pot bunga, mulai dari harga Rp30.000 hingga Rp85.000. Dari Madiun, Jawa Timur, Rindu Dwi Kartiko, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini malam. Saya Daniel Huta Barat, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.